Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kami akan menjelaskan mengenai pemilihan spesifikasi bahan konstruksi beserta prinsip dasar mekanika konstruksi pada mata kuliah Konstruksi Bangunan Taman ARL 314. Next. Kami dari kelompok 6 beranggotakan yang pertama Anissa Fatia Rizky, yang kedua Istianatul Mahiroh, yang ketiga Putri Siti Sondari, dan yang keempat Muhammad Dafan dan Niko. Next. Berikut merupakan topik pembahasan dari kami. Next. Yang pertama, definisi mekanika teknik. Menurut Eni Cahyono, pada Mubarok 2015 menjelaskan bahwa mekanika teknik secara umum adalah ilmu mekanika benda padat yang berhubungan dengan pemecahan masalah gaya-gaya yang bekerja pada suatu struktur yang tidak dapat dipisahkan dari struktur itu sendiri. Hal-hal yang dipelajari dalam mekanika teknik adalah stabilitas, keseimbangan gaya, kompabilitas antara deformasi, dan jenis tumpuan elastisitas. Next. Yang kedua adalah material ideal yang digunakan agar konstruksi taman kuat dan aman. Yang pertama adalah ada semen. Semen adalah suatu bahan perekat hidrolis yang berupa serbuk halus yang dapat mengeras apabila tercampur dengan air. Tipe-tipe semen adalah sebagai berikut. Yang pertama, tipe 1, merupakan semen yang digunakan untuk bangunan umum tanpa syarat khusus. Nama lain dari semen ini adalah Ordinary Portland Cement atau OPC. Yang kedua adalah tipe yang digunakan bila ada gangguan dari sulfat yang sedang dan panas hidrasi sedang. Yang tipe 3 adalah semen ini memiliki proses pengerasan yang cepat. Biasanya digunakan untuk pembangunan yang penyelesaiannya cepat atau dibatasi waktu. Kemudian ada tipe 4, semen yang panas hidrasinya rendah. Kemudian juga ada yang terakhir tipe 5. Semen ini digunakan apabila pembangunan ada di sekitar tepian pantai atau bangunan tersebut memiliki gangguan sulfat yang tinggi. Selain kuat, semen juga bisa menambah estetika. Warna abu-abu gelapnya menampilkan keharusan dengan warna hijau dedaunan. Penggunaan semen dalam taman bisa diaplikasikan dalam banyak komponen taman, seperti pondasi taman, pergola, pavement, bench, dan masih banyak lagi. Yang kedua ada batu bata. Batu bata merupakan salah satu bahan material sebagai bahan pembuat dinding. Batu bata terbuat dari tanah liat yang dibakar sampai berwarna kemerah-merahan. Penggunaan batu bata dalam taman bisa berupa pergola, gazebo, dan lain-lain. Yang ketiga, ada kayu. Kayu adalah bagian batang atau cabang serta ranting tumbuhan yang mengeras karena mengalami lignifikasi. Berikut merupakan klasifikasi kayu berdasarkan kelas keawetan dan kekuatan. Yang pertama ada kelas 1 dan 2. Kelas 1 dan 2 ini adalah untuk bangunan-bangunan berat yang selalu berhubungan dengan tanah yang lembab, angin, atau panas matahari. Kayu yang termasuk jenis ini antara lain adalah jati, merbau, dan juga bangkirai. Kemudian ada kayu kelas 3. Kayu kelas 3 ini untuk bangunan dan perabot dalam naungan atap yang tidak berhubungan dengan tanah dan lembab. Contohnya adalah camphor dan juga keruing. Kemudian ada kayu kelas 4. Kayu kelas 4 ini untuk bangunan dan perabot ringan dalam naungan atap, misalnya adalah meranti dan suren. Kemudian yang terakhir ada kayu kelas 5. Kayu kelas 5 ini untuk pekerjaan sementara atau non-permanen, seperti untuk papan backisting, perancah, ataupun peti. Nah, untuk taman disarankan untuk menggunakan kayu kelas 1 dan 2 karena kayu kelas tersebut cukup kuat untuk menahan angin, panas matahari, maupun kelembapan. Meskipun begitu, kayu harus tetap dirawat agar lebih awet. Dalam konstruksi taman, penggunaan kayu sangatlah beragam karena kayu merupakan elemen alami yang penting dalam pembuatan taman. Kemudian yang terakhir ada besi. Besi secara definisi adalah material yang terbuat dari logam di mana materi pembentuknya atom besi atau dikenal dengan ferro. Biasanya struktur bangunan dibuat menggunakan besi atau logam sebagai rangka strukturnya. Alasannya, besi dan logam memiliki kekuatan dan ketahanan yang baik. Selain itu, dari segi biaya juga lebih efisien dibandingkan struktur kayu. Next. Desain ideal yang digunakan agar konstruksi taman kuat dan aman. Seperti yang tadi sudah saya bilang, penggunaan kayu kelas 1 dan 2 yang kuat dan awet. Yang kedua adalah gunakan tipe semen yang sesuai dengan kebutuhan taman. Yang ketiga adalah hindari bagian taman yang bersudut karena memungkinkan berbahaya untuk anak-anak. Next. Baik, selanjutnya yaitu bagian fundamental dari struktur desain. Bisa dilanjut.
Nah, pada bagian struktur desain, ini ada terdapat beberapa materi, yaitu yang pertama ada material teknik atau material engineering, yang merupakan bagian aplikasi dan peningkatan sifat atau properties dari suatu material dengan adanya proses, desain, dan pembentukan suatu material. Sedangkan pada ilmu material atau material science adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari eksplorasi. Contohnya yaitu karakteristik pengetahuan tentang struktur dari suatu material sehingga bisa diketahui sifatnya, seperti sifat dari mekanik, elektrik, fisik, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk rekayasa material sendiri yaitu dasar hubungan antara struktur dan sifat bahan yang kemudian memanfaatkan untuk mendesain suatu struktur bahan yang memiliki sifat yang diinginkan. Baik, untuk selanjutnya secara garis besar bahan yang dapat diklasifikasikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada logam, di mana logam ini terdiri dari elemen logam murni atau kombinasi dari elemen-elemen logam. Nah, sifat kuatnya ini bisa menjadikan karakteristik utama dari suatu logam, dan selanjutnya yaitu ada sifat mudah dibentuk dan bersifat sebagai penghantar panas atau listrik yang baik. Nah, logam ini terdiri dari menjadi dua bagian, yaitu ferrous, contohnya besi kor, baja, dan yang kedua itu ada non-ferrous, contohnya tembaga, aluminium, perunggu, dan lain sebagainya. Nah, untuk logam sendiri bisa dilihat di sini, yaitu pada bagian gambar yang paling atas. Baik, selanjutnya bisa di next. Untuk bahan selanjutnya yaitu ada bahan non-logam, di mana bahan non-logam ini contohnya yaitu yang pertama ada keramik. Keramik ini memiliki sifat molekulnya itu berdasarkan pada ikatan elemen logam dan non-logam. Termasuk di antaranya yaitu oksida, nitrida, dan karbida. Nah, sifat lainnya itu biasanya terisolasi dan tahan api. Selanjutnya sifatnya keras, getas, dan penghantar panas dan listrik yang buruk. Nah, untuk yang kedua ini ada contohnya yaitu polimer. Dengan sifatnya yaitu kebanyakan merupakan senyawa organik, lalu secara kimiawi mengandung C, unsur H, ataupun unsur logam lainnya. Selanjutnya memiliki struktur molekul yang luas, kerapatan rendah, penghantar panas dan listrik yang buruk namun mudah dibentuk. Baik, untuk selanjutnya ini ada bahan komposit, di mana komposit ini merupakan gabungan atau kombinasi dari dua bahan atau lebih yang memiliki sifat yang tetap. Seperti tadi yang bisa dilihat di gambar sebelumnya, mungkin kalau untuk non-logam bisa contohnya batu bata dan komposit tadi yang seperti gambar di ketiga. Baik, bisa dilanjut. Untuk karakteristik dalam memilih bahan, mungkin ini ada beberapa tips yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama, harus ada kriteria mudah atau tidaknya diperoleh. Selanjutnya, ada tidaknya jenis material tersebut di suatu pasar, memiliki sifat yang dibutuhkan dalam proses pembuatan. Selanjutnya, jenis pemeliharaan yang diperlukan itu bisa didapatkan atau tidak dengan mudah. Tidak memiliki efek buruk baik terhadap manusia maupun lingkungan. Selanjutnya, dengan metode manufaktur yang diperlukan, itu tergantung dari jenis materialnya dan efek proses ini terhadap sifat material tersebut. Nah, spesifikasi ini dan keberadaannya dengan jenis yang sama. Harus ada penggantinya. Untuk selanjutnya bisa dengan metode pengujian dan pemeriksaan untuk pengecekan sifat material tersebut sehingga sesuai dengan desainnya. Dan kriteria yang terakhir mungkin bisa dengan dilihat dari harga atau faktor ekonomis atau tidaknya. Baik, bisa dilanjut. Selanjutnya yaitu mengenai prinsip mekanika struktur dasar. Baik, untuk mekanika struktur dasar ini biasa disebut strength of material atau mechanical of material ataupun mekanika bahan. Nah, secara pengertian atau secara istilah biasa disebut dengan kekuatan struktur atau bangunan konstruksi. Dengan satuan internasionalnya biasanya bersifat mutlak, dengan satuan dasar yang penting dalam mekanika adalah kilogram atau untuk massa, meter biasanya untuk panjang, detik atau sekon biasanya untuk waktu, dan Kelvin untuk temperatur. Nah, satuan lainnya itu biasanya digunakan dalam mekanika yang diturunkan dari satuan dasar ini. Sebagai contohnya, satuan gaya Newton dari persamaan
Pascal menjadi MA sama dengan kita didapatkan satuan kilogram dikalikan meter per detik kuadrat. Dengan demikian pula satuan turun lainnya seperti itu. Baik, untuk selanjutnya. Ini ada beberapa awalan satuan internasional dengan beberapa contohnya. Mungkin bisa dilihat pada gambar, ada tera, giga, dan sebagainya. Untuk alfabet Yunani, ada sigma, dan sebagainya. Baik, bisa dilanjut. Baik, untuk selanjutnya yaitu sifat fisik dan performansi material yang bisa digunakan pada hardscape pada taman. Jadi yang pertama itu ada kayu. Kayu merupakan material yang berasal dari pohon. Kayu memiliki karakteristik material yang memberikan kesan alam yang kuat. Nah, untuk sifat berat jenis kayunya itu berdasarkan volume basahnya, berat jenis kayu akan mencerminkan kayunya. Klasifikasi yang ada terdiri dari yang pertama itu ada kayu berat dengan ringan. Dengan berat ringan, itu bila berat jenis kayu kurang dari 0,3. Yang kedua, kayu dengan berat sedang itu bila berat jenis kayu 0,36 sampai 0,56. Lalu yang ketiga ada kayu dengan berat yang berat bila berat jenis kayunya itu lebih dari 0,56. Bisa di next. Nah, selanjutnya untuk tekstur kayu. Tekstur kayu itu merupakan ukuran relatif dari sel-sel kayu. Menurut teksturnya, kayu itu dibedakan menjadi yang pertama, kayu bertekstur halus. Contohnya itu ada kayu giam, larak, kulim, dan lain-lain. Lalu yang kedua itu bertekstur sedang. Contohnya ada kayu jati, sonokeling, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada bertekstur kasar. Contohnya itu ada kayu kempas, meranti, dan lain-lain. Untuk higroskopi kayu, itu merupakan sifat yang dapat menyerap atau melepaskan air atau kelembaban. Makin lembab udara sekitar kayu, maka kayu akan semakin lembab. Masuknya air ke dalam kayu itu menyebabkan berat kayu bertambah. Lalu selanjutnya ada keawetan kayu. Keawetan ini disebabkan oleh adanya suatu zat di dalam kayu atau zat ekstraktif yang merupakan sebagian unsur racun perusak kayu. Nah, lalu ada warna kayu. Warna ini dipengaruhi oleh tempat di dalam batang, umur pohon, dan juga kelembaban udara. Bisa dilihat di sini ada foto warna kayu yang berbeda-beda dan juga memiliki tekstur yang berbeda-beda. Next. Nah, lalu ada konkrit. Itu merupakan beton. Beton ini merupakan suatu bahan komposit atau campuran dan beberapa material yang bahan utamanya terdiri dari campuran antara agregat halus, agregat kasar, air, dan atau tanpa bahan tambahan lain dengan perbandingan tertentu. Untuk kekedapan beton yang kedap air itu adalah beton yang mempunyai angka permeability tertentu sehingga untuk menembus lapisan beton tersebut memerlukan waktu yang panjang. Permeability itu sangat tergantung dari porositas material yang dipakai untuk membuat beton. Next. Untuk penyusunan beton, elemen konstruksi beton itu yang kecil menyusut lebih cepat dan lebih banyak daripada elemen besar karena pengeringannya lebih cepat. Untuk workability beton, itu adalah salah satu sifat beton yang dikehendaki pada setiap perencanaan adukan beton. Artinya, yaitu kemudahan pengerjaan beton untuk dicampur, dicor, dan diangkut, serta didapatkan tanpa mengurangi homogenitas beton, dan beton tak terurai bleeding berlebihan untuk mencapai kekuatan yang direncanakan. Workability ini tergantung pada konsistensi beton. Dan konsistensi beton itu tergantung pada, yang pertama ada proporsi campuran, yang kedua sifat-sifat dari individu material beton, yang ketiga diameter maksimum agregat kasar, yang keempat jenis konstruksi yang akan dibangun, dan yang terakhir temperatur. Next. Material selanjutnya ada stainless steel. Ini juga dikenal dengan nama lain seperti crash atau baja tahan korosi atau baja inox. Nah, komponen ini adalah besi, krom, karbon, nikel, molybdenum, dan sejumlah kecil logam lainnya. Komponen ini hadir dalam proporsi yang bervariasi dalam varietas yang berbeda-beda. Next. Beberapa sifat fisik penting dari stainless steel tercantum di bawah ini. Yang pertama, stainless steel itu adalah zat yang keras dan kuat. Lalu yang kedua itu bukan konduktor yang baik. Stainless steel ini memiliki kekuatan ulet tinggi dan berarti dapat dengan mudah dibentuk atau bengkok atau digambar dalam bentuk kabel. Lalu
Ketiga, sebagian varietas dari stainless steel memiliki permeabilitas magnetis. Mereka sangat tertarik terhadap magnet. Lalu yang keempat, tahan terhadap korosi. Yang kelima, tidak bisa teroksidasi dengan mudah. Yang keenam, stainless steel dapat mempertahankan ujung tombak untuk suatu jangka waktu yang panjang. Bahkan pada suhu yang sangat tinggi, stainless steel mampu mempertahankan kekuatan dan tahanan terhadap oksidasi dan korosi. Lalu yang terakhir, pada temperatur zero-genik, stainless steel bisa tetap sulit berubah. Next. Nah, lalu yang terakhir ada batu. Batu ini merupakan material tradisional yang sering digunakan dalam paving dan tembok. Penggunaan batu dalam suatu struktur dipengaruhi oleh harga dan ketersediaan. Kualitas suatu batu itu ditentukan dari kemampuan untuk tidak melakukan. Semakin kecil butir ukuran batuan, maka semakin tinggi nilai massa jenisnya. Nilai porositas semakin kecil dan semakin tinggi nilai kadar airnya. Sebaliknya, semakin besar butir ukuran batuan, maka semakin kecil nilai massa jenisnya dan nilai porositas semakin besar dan kadar airnya semakin kecil. Next. Baik, selanjutnya ada material yang sesuai untuk setiap jenis konstruksi bangunan taman. Yang pertama ada bangku taman. Bangku taman ini merupakan elemen hardscape yang selalu dapat dijumpai pada taman. Bangku taman berfungsi sebagai tempat duduk untuk beristirahat maupun berinteraksi bagi pengguna taman atau user. Desain dari bangku taman dapat dibuat bervariasi dengan berbagai bentuk dan dimensi. Adapun jenis-jenis taman yang material untuk bangku taman, yang pertama ada tipe konkrit dan stainless. Bangku taman berbahan konkrit dan stainless steel banyak dipilih karena secara material dan konstruksi kuat dan tahan lama. Bangku jenis ini biasanya dikombinasikan dengan material lain seperti kayu komposit guna memberikan sentuhan alami. Yang kedua itu ada bangku taman berbahan material kayu. Bangku taman berbahan kayu ini memiliki harga yang ekonomis, namun kekurangannya adalah mudah mengalami pengeroposan apabila diletakkan di tempat yang lembab. Lalu yang ketiga ada kombinasi konkrit, stainless steel, dan kayu komposit. Bangku taman dengan kombinasi konkrit, stainless, dan kayu komposit ini sangat cocok digunakan pada lingkungan outdoor seperti taman lingkungan. Bentuk dan kapasitas bangku dapat didesain sedemikian rupa sehingga dapat menambah kualitas estetika taman. Selanjutnya ada gazebo. Gazebo atau shelter merupakan bangunan pada taman yang terlindungi karena memiliki atap serta bangku atau alas untuk duduk dan mampu menampung beberapa orang. Gazebo dapat digunakan untuk aktivitas seperti beristirahat, berbincang, makan dan minum, menunggu, belajar atau diskusi, atau hanya sekedar berteduh dari panas dan hujan. Material yang dapat digunakan untuk membuat gazebo itu bervariasi. Di antaranya ada kayu, bambu, kayu komposit, besi, stainless steel, atau kombinasi dari beberapa bahan yang telah disebutkan di atas. Selanjutnya ada jalur sirkulasi. Jalur sirkulasi ini merupakan elemen hardscape utama pembentuk sebuah taman. Sirkulasi berfungsi untuk menghubungkan antar ruang yang berada pada suatu tapak. Jalur sirkulasi dalam taman lingkungan dapat berupa jalur pedestrian atau jalur pejalan kaki atau jogging track. Lalu penggunaan perkerasan pada jalur sirkulasi perlu memperhatikan pola atau pattern. Salah satu fungsinya adalah menambah keindahan dari jalur sirkulasi tersebut. Lalu untuk bahan materialnya sendiri, yang pertama itu alternatif material yang dapat dipilih untuk membuat jalur pedestrian atau jogging track adalah paving block dengan berbagai tipe dan warna, serta floor hardener yang juga dapat dibentuk dan diberi warna yang cukup bervariasi agar menambahkan nilai estetika. Selanjutnya ada batu kerikil. Batu kerikil ini juga dapat digunakan sebagai bahan jalur sirkulasi. Dan kerikil ini adalah bahan yang ramah lingkungan dan mudah didapat, namun kekurangannya adalah membutuhkan perawatan intensif karena terkadang gulma-gulma dapat tumbuh di sela-sela kerikil tersebut. Selanjutnya ada material kayu yang dapat memperindah jalur sirkulasi dan memberikan suasana pedesaan yang menenangkan. Untuk jalur sirkulasi sendiri, pilihlah kayu yang berkualitas yang tahan terhadap cuaca panas dan hujan, seperti kayu ulin, kayu merbau, dan kayu bangkirai yang memang cocok untuk instalasi di luar ruangan. Selanjutnya ada aksi dan reaksi pada struktur bangunan sederhana. Aksi reaksi ini diambil berdasarkan hukum 3 Newton, yaitu
setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah, atau gaya dua benda pada satu sama lain selalu sama besar dan berlawanan arah. Contoh pengaplikasian aksi reaksi ini dalam mekanika struktur yaitu ada gaya tarik, massa, reaksi, gravitasi, gaya dorong, ketegangan geser, ketegangan kompresi atau dorongan, ketegangan transit, dan ketegangan luntur. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.